Saka Menggema. Halo guys, selamat berjumpa kembali bersama kita tim podcast Semangat Saka SMA Negeri 1 Karayung. Semangat Saka bersinar, Semangat Saka bersinar, Semangat Saka bersinar. Oke guys, jadi di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat menarik loh. Siapa ya? Oke, jadi sebelum kita perkenalan lebih lanjut, kenalin aku Arsi Rafa Arya Putra, presenter pada podcast episode kali ini. Dan narasumber kita dari mestilah udah pada kenal ya. Tapi kalau penonton belum pernah kenal, mari kita perkenalan kepada narasumber kita. Jadi untuk itu ibu narasumber terhormat bisa perkenalan dirinya. Bisa diperkenalkan saja. Oh, saya kenal saja. Oke. Jadi guys, for information, yang terhormat ibu narasumber di sini adalah Ibu Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Karayung. Beliau merupakan kepala sekolah pada periode berapa? Berapa ya? Jadi 7 tahun. Udah 7 tahun enggak? Kan 4. Oh, 4 tahun masuk. Oke, masuk periode keempat menjabat sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Karayung. Dan juga berkat beliau bisa diadakan podcast episode kali ini, dan itu semua tidak luput dari support Ibu Tri Artisi dan SPT MM selaku kepala sekolah di SMA Negeri 1 Karayung. Nah, untuk Ibu Tri selaku Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Karayung, boleh bertanya beberapa hal? Oh boleh ya, yang penting bisa jawab ya. Bisa dong, karena Ibu Tri kan sepuh. Oh banyak namanya. Oke, Ibu Tri, jadi selama menjabat di SMA Negeri 1 Karayung, program-program apa yang sudah Ibu Tri laksanakan sehingga SMA Negeri 1 Karayung menjadi lebih maju daripada kepala sekolah sebelumnya? Terima kasih Mas Aksi ya, yang sudah memberikan kesempatan dan waktu untuk menyampaikan sesuatu di sini. Kalau ditanya program apa yang sudah dilaksanakan, itu tentunya banyak gitu ya. Jadi itu di sini itu mengacu melihat visi yang ada di SMA 1 Karayung itu sendiri. Nah, dari visi yang ada di SMA ini kemudian kami breakdown menjadi visi kepala sekolah. Jadi saya punya visi kepala sekolah bagaimana supaya SMA ini menjadi semakin dikenal ya, dengan mempunyai visi kita berusaha untuk bagaimana supaya SMA 1 Karayung ini tidak hanya memiliki prestasi yang baik saja, tetapi juga yang pertama penampilan. Jadi penampilan ini perlu menurut saya gitu ya, karena dengan penampilan itu mesti orang itu akan melihat pertama kali itu kan dari penampilan ya, sebenarnya pasti kesan pertama itu begitu menggoda ya. Selanjutnya terserah Anda kan gitu ya, ada. Maka pertama kali kami ingin membuat wajah SMA 1 Karayung itu menjadi ya lebih menarik lah daripada apa sebelumnya kan, itu artinya supaya terlihat dari luar SMA kok sekarang begini kan itu. Nah, ini penampilan itu perlu kan itu. Maka kemudian untuk mewujudkan visi dari sekolah itu sendiri juga saya ingin memberikan pelayanan. Nah, pelayanan yang terbaik ya, untuk siapa? Untuk siswanya, untuk gurunya, juga untuk stafnya, juga untuk orang tua, dan untuk siapa saja yang hadir di SMA 1 Karayung ini. Jadi selain penampilan juga pelayanan. Sehingga tidak ada perasaan siswa atau siapapun yang datang ke sekolah itu takut gitu ya, takut saya takut dengan ini gitu, karena kita memberikan pelayanan yang terbaik ya untuk tamu-tamu yang hadir termasuk orang tua. Kemudian
dari penampilan pelayanan yang baik ini harapannya Putri itu bisa meningkatkan prestasi. Jadi ada tiga hal tadi yang perlu kami tekankan ya. Jadi yang pertama penampilan, kita mengubah SMA 1 Palarayu ini menjadi memiliki penampilan ya secara fisik itu ya mungkin tidak banyak lah, tetapi ada perubahan ya, ada perubahan dari mulai yang depan sampai belakang, sehingga dengan penampilan yang baik diharapkan ada kenyamanan, ada seperti sekolah ini tampak menjadi taman yang membuat siswanya atau warga sekolah itu lebih nyaman, sehingga bisa menumbuhkan motivasi belajar, dan bahkan lingkungan sekolah juga bisa jadi sumber pelajaran ya, sumber pembelajaran itu Mas. Jadi kalau ditanya apa visinya Putri ya, apa programnya Putri ya, programnya itu jadi supaya bisa meningkatkan penampilan, kemudian pelayanan dan prestasi. Nah itu kita merangkul semua kegiatan itu dengan membuat tim kerja. Jadi Bapak Ibu guru punya tim kerja, ada tim kesiswaan, tim pembahasan, ada tim sarana prasarana, kemudian juga ada tim kurikulum yang semuanya akan bergerak untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan dan visi daripada SMA 1 Palarayu itu sendiri. Oke, jadi kesimpulannya program kerja dari Putri itu peningkatan prestasi dan pelayanan dan muka SMA penampilan dari segi penampilan. Mungkin yang Ibu lakukan selama ini udah berkembang ya bro, kita udah banyak improve dari segala sisi. Dari segi bangunan mungkin penampilan dari bangunan udah berubah di tahun sebelumnya, dari segi lapangan mungkin juga banyak perubahan nih. Bahkan ada nih Bu alumni yang merasa wah SMA-nya udah bagus aja nih, di lapangan dan bersih udah ada Bu alumni yang merasa jadi tersajinya. Banyak peningkatannya sebenarnya loh. Dan selama Putri menjabat, mulai dari cara sosial berpakaian udah berubah dulu, mungkin dari ekskulnya juga udah berubah dalam Putri menjabat, dan juga berkat adanya tim-tim Bapak Ibu guru, tim work yang dibentuk oleh Putri selama periode Putri ini juga banyak sekali menghasilkan impact dari kita pelajar di SMA di 1 Palarayu. Jadi kita sangat berterima kasih kepada Putri. Nah untuk Putri ini sebenarnya kami juga melanjutkan juga ya dari program-program sebelumnya dan para sekolah sebelumnya, kan bukan berarti itu saya Putri saja, tetapi kan tetap berlanjut gitu ya. Jadi ada program-program sebelumnya kita melanjutkan, dan kita selalu menghargai jasa-jasa dari teman-teman kita pada ini. Terima kasih. Jadi itu dari Putri sendiri. Oke nih, kalau Putri pendapat Ibu Putri mengenai sekolah penggerak itu gimana? Kan kayaknya kan lagi ramai nih sekolah penggerak, guru penggerak, pengajar penggerak. Nah ini kita dari siswa masih bingung banget nih mengenai apa sih sekolah penggerak, pelajar penggerak, guru penggerak, pengajar penggerak itu apa sih, dan dampaknya apa buat kita nih para generasi emas 2045 itu dampaknya apa? Apa itu sekolah penggerak dan apa itu? Kalau dari Putri sendiri gimana? Mas Arsi masuk di sini ini sekolah ini sudah menjadi sekolah penggerak belum? Oh itu saya kurang tahu. Maksudnya tahun berapa? Tahun 2023 namanya. Tahun 2022 nggak sih? 2022. Iya 2022. Ya, berarti sekolah ini sudah punya predikat sekolah penggerak, karena sekolah penggerak di SMA 1 Palarayu ini sudah diberi SK-kan oleh Mendikbudristek itu sejak Juni 2021 gitu ya. Pas corona itu. Nah, masih corona. Nah, apa toh sekolah penggerak itu? Jadi sekolah penggerak atau program, kalau pemerintah itu menyatakan ini adalah program sekolah penggerak
ya PSP itu bisa disebut PSP. Jadi program sekolah pembeda itu merupakan upaya untuk melanjutkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju dan itu ya, yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Melalui apa? Melalui terciptanya pelajar Pancasila. Dengan pelajar Pancasila itu apa? Nah, jadi itu kita ingin mewujudkan tujuan atau visi dari Indonesia Maju itu melalui pelajar Pancasila. Nah, jadi program sekolah pembela ini memang fokusnya adalah ingin mengembangkan apa hasil belajarnya secara keseluruhan atau secara holistik ya, yang mencakup baik itu kemampuan literasi, kemampuan numerasi, tahu ya, kemampuan literasi seperti apa, kemampuan numerasi, dan juga dalam hal pembentukan karakter. Nah, karakter yang diawali dengan saat itu adalah bagaimana supaya SDM kita itu maju, itu yang diawali dengan SDM kepala sekolah dan SDM guru itu. Jadi peningkatan sumber daya manusia seperti kepala sekolah dan sebagai guru. Maka kita itu menjadi sekolah pembeda itu saat itu yang melaksanakan seleksi itu kepala sekolah. Jadi yang diseleksi itu kepala sekolah, bukan sekolahnya, bukan. Jadi di awal dengan Putri mengikuti seleksi, gitu ya. Dia mengikuti seleksi. Dan seleksi itu ya ada tes tertulisnya, ada wawancaranya, ada prakteknya, yaitu seleksi. Kemudian seleksi pertama kali. Nah, seleksi pertama kali yang waktu itu peserta seleksinya se-Indonesia itu 14.000 kepala sekolah. Ya, kepala sekolah itu tapi baik itu SD, SMP, SMA gitu ya. Satu ya, TK itu jadi satu, tapi seleksinya daring ya, seleksinya daring. Dari 14.000 itu hanya diambil 2.500. Nah, berarti saringannya itu lumayan kan gitu ya. Tahap 1 diambil ketemu 7.500. Tahap 2 diambil lagi menjadi 2.500. Maka tidak hanya sekali itu tadi, melalui tahapan-tahapan gitu ya. Dari 2.500 itu yang SMA saja, kepala sekolah SMA se-Indonesia itu sekitar 800-an sekian gitu ya, 864 sekian gitu, itu se-Indonesia. Kemudian kalau Jawa Tengah ya, Jawa Tengah itu hanya ada 25 sekolah ya, kepala sekolah yang lolos ya. Kalau kepala sekolahnya lolos berarti sekolahnya itu menjadi sekolah pembeda. Dan di Jawa Tengah ada 25. Untuk Kabupaten Grobogan itu sendiri berarti hanya ada 3 ya, termasuk di dalamnya adalah SMA Negeri 1 Karangpayung. Jadi itu ya, menyampaikan jadi memang melalui proses ya, tidak bisa gitu ya. Jadi ini pencapaian sangat bagus dari Ibu Tri selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Karangpayung periode yang keempat ya Bu. Nah, ini yang dimaksud periode itu periode apa? Jabat sama jabatnya. Oh, kalaunya selama kapan Putri itu menjadi Fasola sejak tahun 2014. Nah, kemudian sampai 2020, 14 sampai 2020 di SMA 1 ya. Terus masuk 2020 masuk di SMA Negeri 1 sampai sekarang. Jadi kalau dikatakan periode itu masuklah itu 4 tahunan, tahu ya, 4 tahunan. Jadi ini sebenarnya masuknya periode ini adalah periode ketiga kalau lulus ketiga ya, periode ketiga, karena 4 tahun kan berarti kan sudah hampir sudah 10 tahun ya menjadi kepala sekolah. Jadi Putri,
Putri gini, Putri kan berhasil ke SMA setelah jadi sekolah penggerak. Ya perasaan Putri pas saat itu gimana? Ya tentunya ya seperti kamu saya lolos gitu ya, mengikuti seleksi lolos, perasaan gimana? Senang dong. Wah senang sama kan itu ya toh, sama pasti bangga. Oh, wah di antara sekian itu kita bisa lolos ya dengan melalui tes yang begitu rumit kan itu adalah kebanggaan. Nah, bangga satu. Jadi karena bukan hanya sekedar aku bangga gitu aja, tetapi paling tidak kita bisa memberikan contoh ya, teladan bagi yang ada di sekitar kita, yang mungkin warga Putri, anak-anak Putri, mungkin juga guru-guru ya, dan juga mungkin para siswa. Jadi paling tidak harapannya dengan itu mereka juga bisa terinspirasi ya dengan Putri lolos. Oke, jadi siapa yang dapat kita ambil dari podcast episode kali ini adalah tentang pencapaian SMA Negeri 1 Karayu, jadi sekolah penggerak, dan juga program-program Ibu di Admisi Indonesia saat menjabat sebagai kepala di SMA Negeri 1 Karayu. Jadi Putri, sebelum kita tutup podcast hari ini, ada nggak Putri yang bersahabat buat warga sekolah dan warga Gen Z? Ada kata-kata nggak yang bersahabat? Ya pasti ada, karena saya Putri sebagai di sini kan orang yang meskipun ada yang tua tetapi orang yang dituakan dan juga menjadi pimpinan satuan pendidikan ini, tentunya sangat berharap SMA ini, SMA 1 Karanganyar ini ya semakin hari semakin berprestasi kan itu, dan semakin meningkat ya citranya di masyarakat kan itu. Jadi harapan kami untuk meningkatkan citra SMA 1 Karanganyar itu di mata masyarakat itu apa yang perlu dilakukan ya, tentunya meningkatkan dengan cara ya peningkatan prestasi ya, jadi masyarakat mengenal bahwa SMA itu memang memiliki prestasi, ramahnya baik, pelayanannya baik kan. Itu harapan kami itu, dan tidak semuanya ini untuk perjuangan gitu ya, itu satu tindakan nyata. Maka mari saya mengajak kepada semuanya, semua warga SMA 1 Karanganyar, jalankan prosesnya ini secara baik ya, proses pembelajaran ini secara baik, dan tidak ada keberhasilan yang diperoleh dengan cuma-cuma, semuanya harus dilakukan dengan saja keras gitu ya. Kalian kan generasi muda ya, tidak boleh menyerah ya, harus bekerja keras. Oke guys, jadi itu nih kata-kata dari Putri buat kita para warga SMA Karayu dan para Gen Z di dunia maya dan seluruh Indonesia. Jadi sebelum kita tutup, saya ada kata-kata nih buat teman-teman ya. Jadi katanya simpel sih, hard work beats talent, and when the talent fails to work hard, yang berbakat akan kalah ketika yang tidak berbakat bekerja keras. Jadi utamakanlah kita bekerja keras. Kita ini penerus bangsa generasi emas 2045, jadi jangan lupa untuk bekerja keras demi kemajuan bangsa dan diri kita sendiri ya. Jadi semangatnya gimana?